Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli mukena di pasar tumpah untuk sholat di hari raya. Salam sapa penuh barokah untuk pemirsa Raudhah semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Raudhah yang dirahmati Allah, tiada kata yang terucap kecuali hanya untaian rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya serta kasih sayang-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barokah, dan bulan yang penuh ampunan, di mana segala khilaf akan luruh dalam sujud yang khusyuk dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Raudhah yang dirahmati Allah, dan insya Allah hatinya selalu terpaut pada ketaatan. Ramadan bukan sekedar ganti jam makan, akan tetapi bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat penting bagi kita, yaitu waktunya kita mengupgrade iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita bisa diterima oleh Allah. Untuk itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar puasa kita diterima oleh Allah. Yang pertama, kita harus menghindari jebakan klasik. Seringkali kita terjebak pada rutinitas puasa yang itu-itu saja. Bangun makan sahur, siang menahan lapar dan haus, kemudian sorenya kita mempersiapkan takjil, lalu kita berbuka dengan balas dendam. Kalau terus-terusan seperti ini, kita khawatir jangan-jangan kita tergolong orang-orang yang disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa orang yang disindir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Yaitu banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Padahal tujuan puasa kita itu pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa. Takwa itu ibarat sertifikat kelulusan. Bagaimana mungkin kita itu lulus kalau awal bulan saja kita sudah kehilangan fokus? Nah, yang kedua, kita gunakan strategi. Kita harus pandai-pandai menggunakan strategi. Strategi ini ada 3. Yang pertama, kita harus mengaudit niat kita. Bukan audit laporan keuangan saja. Sebagai istri ASN atau abdi negara, kita berbuat dengan terbiasa mengadministrasikan niat kita, ibadah kita. Nah, mari kita administrasikan niat kita. Jangan puasa kita ini karena ikut-ikutan, karena sungkan dengan tetangga. Tetapi mari kita niatkan puasa kita ini adalah merupakan bentuk ketaatan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus menguatkan niat kita. Kita audit, kita administrasikan supaya niat kita itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu kurangi proyek dapur. Kita tingkatkan proyek langit. Tidak ada salahnya. Biasanya kita itu kan di bulan Ramadan selalu mempersiapkan menu atau resep-resep masakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itu tidak ada salahnya. Akan tetapi jangan sampai mengalahkan proyek langit kita.
Kalau kita itu berpuasa tujuannya kan la'alakum tatakun, yaitu proyek langit. Maka dari itu jangan sampai hanya sekedar kita memenuhi kekenyangan sehingga tidak mendapatkan ketakwaan. Maka dari itu mari kita tingkatkan proyek langit, kita tingkatkan ibadah kita, mulai dari sholat tarawih, puasa kita beramal soleh, kemudian kita menghindari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, yaitu strateginya kita detoks lisan kita. Kita mendetok gibah. Sudah selayaknya dan sudah wajar, banyak sekali kita sebagai seorang perempuan apalagi, kita selalu berkumpul dengan teman, tidak sengaja kita selalu membicarakan orang lain, membicarakan kejelekannya, membicarakan aibnya. Padahal gibah itu adalah merupakan rayap yang memakan pahala puasa kita. Maka dari itu, kita detok lisan kita agar pahala puasa kita tak hilang sia-sia dan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan bahwa takwa adalah merupakan koreksi diri. Takwa bukan berarti kita menjadi malaikat yang tidak ada dosa atau tidak mempunyai dosa. Tetapi takwa ini adalah merupakan akhir Ramadan nanti, artinya merupakan rem otomatis. Apabila kita mau gibah ada rem, kita mau bohong ada rem, kita mau menipu ada rem, kita mau berbuat jahat juga sudah ada rem otomatisnya. Sehingga jika dari awal puasa ini kita sudah melatih rem tersebut dengan sungguh-sungguh, insya Allah di akhir bulan Ramadan kita akan memenangkan atau memenangkan benar-benar kemenangan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Raudhah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang paling baik, yang seakan-akan kita ini adalah menghadapi atau menemui bulan Ramadan yang terakhir. Mari kita fokus pada kualitas, bukan sekedar rutinitas. Kain sutra elok ditenun, dipakai cantik saat lebaran. Semoga raih la'alakum tatakun, jadi pemenang di akhir Ramadan. Burung cendrawasih terbangnya rendah, hinggap sebentar di dahan jati. Cukup sekian kultum Raudhah, semoga melekat di dalam hati. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf atas ucapan yang kurang tertata. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.